Juliana Louise Mary Wilhelmina van Oranje-Nassau atau Putri Juliana saat itu adalah putri mahkota pengganti ibunya Ratu Wilhelmina. Perkawinannya dengan Pangeran Bernhard membuahkan 4 orang keturunan. Di saat mengandung putrinya yang keempat, Putri Juliana terjangkit virus rubella atau campak Jerman. Di luar dugaan, virus itu mempengaruhi janin yang sedang ia kandung. Bayi itu kemudian lahir cacat. Kedua mata bayi tersebut nyaris buta. Di saat bersamaan berbagai masalah datang, termasuk merdekanya tanah Hindia Belanda, yang membuat Ratu Juliana makin tenggelam dalam dunia mistik seorang dukun perempuan penasehatnya. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Bayi yang lahir cacat itu diberi nama Maria Christina atau biasa dipanggil Mariczka. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang legendaris itu kemudian menjadi ayah baptisnya. Maria Christina lahir dengan kondisi mata nyaris buta. Kedua matanya diselimuti katarak, dampak dari virus rubella yang diderita ibunya saat mengandung. Upaya pengobatan terhadap sang bayi melalui medis menemui jalan buntu. Para dokter terbaik pun sudah menyerah mengatasi kondisi mata sang putri mungil itu. Sampai kemudian Baron van Heckeren van Moltke bercerita kepada Pangeran Bernhard suami Putri Juliana tentang kemampuan seorang perempuan supranatural yang menjadi penyembuh iman yang konon bisa menyembuhkan penyakit apapun yang dokter bahkan tak mampu menyembuhkannya. Nama sang penyembuh itu Grit Hoffmann. Harapan baru itu disambut sang pangeran yang dengan segera mengirimkan limusin untuk menjemput Grit Hoffmann guna dibawa ke istana Schleswig. Begitu pertama kali melihat bayi Mariczka, Grit Hoffmann tiba-tiba menjatuhkan dirinya untuk berlutut, berdoa dengan mata terpejam dan sangat khusyuk. Hal yang membuat Putri Juliana terkesan atas ekspresi kesungguhan dan kesalehan Grit Hoffmann. Selesai berdoa, Grit Hoffmann berkata bahwa Tuhan akan memberi penglihatan kepada Putri Mariczka apabila keluarga kerajaan selama 2 tahun berdoa secara sungguh-sungguh. Dan sejak saat itu, Grit Hoffmann pun pindah dan tinggal di istana Schleswig dengan tugas memimpin doa, merawat bayi Mariczka, serta menjadi penasihat spiritual Juliana. Sejak hari itu juga di istana, setiap hari ada acara doa bersama untuk bayi Mariczka yang dipimpin Grit Hoffmann. Seluruh anggota keluarga kerajaan hadir. Bahkan kadang-kadang Ratu Wilhelmina, sang nenek, juga hadir. Dari hari ke hari, Grit Hoffmann makin dekat dengan Putri Juliana. Sang putri nampak semakin mengandalkan nasihat Grit Hoffmann. Hal ini membuat Pangeran Bernhard sangat tidak suka. Upayanya memperingatkan sang istri selalu berujung dengan pertengkaran. Pada 4 September 1948, Ratu Wilhelmina memutuskan turun tahta setelah memimpin selama 57 tahun. Dengan demikian, sang putri mahkota, Putri Juliana, naik tahta menjadi Ratu Belanda. Tapi hubungan sang ratu dengan suaminya makin renggang. Pangeran Bernhard makin asyik berkeliling dunia menugaskan dirinya sendiri menjadi duta yang mempromosikan barang-barang produksi Belanda. Foto-foto pangeran yang dikenal simpatik bersama perempuan lain kemudian makin sering tersebar ke media. Campur aduk masalah antara gosip mengenai suaminya, kondisi mata Mariczka, dan Hindia Belanda yang secara resmi telah melepaskan diri membuat Ratu Juliana makin dekat dan tergantung atas nasihat mistik Grit Hoffmann. Sementara kondisi mata bayi Mariczka setelah 2 tahun diobati oleh sang dukun tak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Grit Hoffmann berdalih bahwa ada anggota keluarga kerajaan yang tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Pangeran Bernhard akhirnya kehilangan kesabaran.
Ia mengusir Grit Hofmann dari istana karena dianggap cuma penipu yang berlindung dan mencatut nama Tuhan. Ia tidak memperdulikan pembelaan istrinya karena di rumah ia yang berkuasa sekalipun istrinya adalah Ratu Belanda. Grit Hofmann memang pergi dari istana Soestdijk, tetapi ia pindah ke kediaman Ratu Wilhelmina di istana Hedlo di Apeldoorn. Dari istana Hedlo, Grit Hofmann meluaskan pengaruhnya. Banyak orang-orang penting hadir dalam ritualnya, termasuk Ratu Wilhelmina dan Ratu Juliana. Pengaruh Grit Hofmann makin menguat di pemerintahan Belanda. Ia bahkan menempatkan orang-orangnya di pemerintahan. Baron von Heckeren van Molektan yang merupakan salah seorang pengikut pertama Grit Hofmann dan orang yang mengenalkan Grit Hofmann ke keluarga kerajaan diangkat menjadi sekretaris pribadi Ratu Juliana. Sementara ibu Grit Hofmann sendiri diangkat menjadi kepala rumah tangga istana. Keduanya segera menguasai istana sehingga membuat Pangeran Bernhard makin terasing dan frustasi. 8 tahun setelah Grit Hofmann menjadi orang kepercayaan Juliana, akhirnya majalah Der Spiegel di Jerman mulai meliputnya dan tentu saja menimbulkan kegemparan di dalam negeri Belanda. Perdana Menteri Willem Drees yang baru menang pemilihan segera mengadakan konferensi pers yang dihadiri 60 wartawan asing. Ia menyatakan pembelaan bahwa yang dilakukan Grit Hofmann tidak melanggar hukum karena wanita itu cuma berdoa dan tidak memberi obat. Perdana Menteri Willem Drees juga menegaskan bahwa skandal tersebut bukan sebuah alasan bagi Ratu Juliana untuk turun tahta. Rakyat Belanda memang terpecah menjadi dua. Sebagian rakyat Belanda memang membicarakan kemungkinan Putri Beatrix naik tahta menggantikan ibunya. Apalagi Putri Beatrix waktu itu sudah berumur 18 tahun. Tapi isu turun tahta ini jelas memicu kontroversi. Bagi para pembela Ratu Juliana, ini adalah konspirasi yang didalangi oleh Pangeran Bernhard yang bekerja sama dengan koran Der Spiegel. Bernhard dianggap terburu nafsu menaikkan putrinya ke tahta. Putri Beatrix memang dikenal lebih dekat ke sang pangeran daripada ke ibunya, sehingga dianggap bila naik tahta bisa lebih dikendalikan oleh sang pangeran. Tapi umumnya rakyat Belanda membela Putri Juliana, terutama kaum perempuan. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan sang ratu yang mencari kesembuhan putrinya itu manusiawi. Kondisi krisis politik di Belanda makin parah saat Partai Sosialis selaku pemenang pemilu Belanda menolak membentuk pemerintahan sebelum masalah Grit Hofmann selesai. Mereka tidak ingin terimbas skandal tersebut. Belanda menghadapi situasi kekosongan pemerintahan. Tetapi sebagai sebuah negara industri yang modern dan dinamis, Belanda tidak boleh tidak memiliki pemerintahan. Pada akhir Juli 1956, akhirnya Ratu Juliana menyetujui penunjukan 3 negarawan kawakan yang akan menyelidiki kasus Grit Hofmann dan memberi saran kepada Ratu serta suaminya. Setelah 9 minggu, pada akhir Agustus, Ratu dan Pangeran Bernhard mengeluarkan pengumuman pendek yang menyatakan ketiga orang bijak itu sudah melaporkan temuan mereka dan memberi saran kepada kami. Saran-saran mereka sangat berharga dalam memecahkan kesulitan yang timbul selama ini. Kini kami melangkah ke depan dengan penuh keyakinan. Media dalam dan luar negeri melaporkan Juliana juga berjanji tidak akan menemui Grit Hofmann lagi dan tidak akan menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan yang diselenggarakan di istana Hedlo. Selain itu, Baron von Heckeren van Molektan serta ibu Grit Hofmann harus keluar dari istana. Sementara putri mahkota Beatrix pun juga meninggalkan istana untuk menuntut ilmu di Leiden. Krisis sementara dianggap sudah selesai. Ratu Juliana dipastikan tidak akan turun tahta. Tetapi 2 minggu setelah pengumuman itu, Ratu diketahui masih berkunjung ke pertemuan-pertemuan Grit Hofmann di Hedlo. Dampaknya banyak pengusaha besar di Belanda menjadi bahan tertawaan dan ledekan para rekanan mereka dari negara lain karena memiliki ratu yang sangat aneh. Banyak orang mulai gerah, mereka merasa malu dan meminta agar semua kekonyolan itu dihentikan. Ketiga orang bijak itu juga mengatakan bahwa Juliana telah ingkar janji.
Dan reaksi balasan dari Ratu Juliana adalah mengancam akan muncul di televisi guna menjelaskan posisinya kepada rakyat. Perdana Menteri Willem Drees bersikap dengan melarang televisi dan radio menyiarkan pidato Juliana kalau ancaman itu benar-benar dilaksanakan. Itu adalah kali pertama dalam sejarah Belanda, Ratu dilarang berbicara kepada rakyatnya. Pemerintahan Belanda akhirnya terbentuk dengan mengabaikan sang ratu yang diam-diam tetap berdoa dengan Greet Hofman di Hethlo. Pidato-pidato sang ratu pun mulai disensor dan ucapannya ke media mulai diawasi. Sementara hubungan pernikahan ratu dan pangeran Benhard tinggal catatan di atas kertas. Di sisi lain, di luar dugaan, penglihatan Maritzke atau Putri Maria Christina berangsur membaik berkat perawatan dokter. Ia bahkan bisa bersepeda di jalan raya dan mulai melihat secara normal. Nama Greet Hofman makin dilupakan dan pudar sendiri. Ia diminta meninggalkan istana. Nyaris tak ada yang membicarakannya saat ia meninggal di tahun 1968. Ratu Juliana sendiri baru meninggal pada bulan Maret tahun 2004. Hingga akhir hayatnya, Ratu Juliana menolak mencela dukun pribadinya yang telah menyeretnya dalam krisis itu. Demikian sekilas tentang skandal Ratu Belanda dengan seorang dukun. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.